masuk, Elga. Selamat pagi, Elga. Apa kabar kamu hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Elga sudah sarapan? Alhamdulillah sudah, Bu. Elga tahu kenapa barisan Elga hari ini dipisah dari teman-teman Elga yang lain? Tahu, Bu. Kenapa, Elga? Karena saya tidak memakai topi, Bu. Kenapa hari ini Elga tidak memakai topi? Biasanya Elga tidak pernah begitu. Iya, Bu. Tadi saya terburu-buru. Saya mengejar menyelesaikan sarapan saya karena memang saya bangun terlambat. Wah, bagus itu, Elga. Ibu pun jika terlambat bangun pasti ibu tidak akan melewatkan sarapan pagi ibu sebelum berangkat sekolah. Ya, Bu. Jadi, apakah Elga tahu kalau tidak memakai topi saat upacara itu adalah melanggar keyakinan sekolah kita? Tahu, Bu. Tapi saya terburu-buru karena takut terlambat, Bu. Iya, ibu tahu, Elga. Namun, gara-gara Elga menyelamatkan satu keyakinan, Elga malah melalaikan keyakinan yang lainnya, bukan? Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi, Elga? Karena saya tidak mempersiapkan keperluan saya tadi malam, Bu. Jika saya mempersiapkannya, tentu tidak akan ada yang saya tinggalkan. Nah, itu dia, Elga. Setiap yang Elga lakukan pasti ada alasan dan sebabnya. Biasanya, Elga tidak pernah ketinggalan topi karena Elga mempersiapkan sebelumnya. Iya, Bu. Kira-kira menurut Elga, apakah keyakinan sekolah untuk menggunakan topi pada saat upacara itu penting? Penting, Bu. Kenapa, Elga? Agar kita terhindar dari panas matahari, tidak mudah sakit kepala, serta sebagai bentuk keseragamannya, Bu. Iya, betul, Elga. Itulah kenapa sekolah mewajibkan peserta didik untuk menggunakan topi agar tidak kepanasan saat upacara dan agar seragam, jadi sama ya. Jika begitu, apakah yang akan Elga lakukan untuk keyakinan sekolah ini ke depan? Apakah kita hapus saja? Tidak, Bu. Keyakinan sekolah ini tetap dilanjutkan. Saya yang akan memperbaiki diri saya. Ke depannya, saya tidak bangun terlambat dan mempersiapkan keperluan sekolah saya di malam hari. Bagus, Elga. Kira-kira siapa yang akan membantu mengingatkan kamu di rumah agar kamu tidak lupa lagi mempersiapkan perlengkapan kamu, terutama topi untuk hari Senin? Ibu saya, Bu. Baik, Elga. Jadi yang akan mengingatkan kamu di rumah adalah ibu kamu. Jadi sesampai di rumah, apa yang akan kamu lakukan, Elga? Saya langsung mengatakan kepada ibu saya untuk mengingatkan saya setiap malam hari mempersiapkan perlengkapan saya, terutama topi yang akan dipakai pada saat upacara di hari Senin. Bagus, Elga. Nah, jika kamu sudah melakukan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kira-kira nilai apa yang Elga dapatkan? Mungkin menghargai diri sendiri, Bu, tepat waktu, disiplin, serta memakai keseragaman bersama teman-teman saya ya, Bu. Nah, betul sekali, Elga. Apakah nilai-nilai itu penting untuk kehidupan Elga nanti di masa depan? Tentu saja penting, Bu. Saya akan terbiasa menjadi orang yang menghargai diri, disiplin, dan penuh persiapan. Alhamdulillah, bagus sekali, Elga. Terima kasih untuk kerjasamanya ya. Sekarang silahkan Elga kembali ke kelas. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa Bu, permisi, Bu. Oh, Arif, silakan masuk, Arif. Ya, Bu. Selamat siang, Arif. Apa kabar kamu hari ini? Selamat siang, Bu. Baik, Bu. Arif tahu kenapa ibu memanggil Arif ke sini? Tidak tahu, Bu. Coba diingat lagi. Adakah Arif melakukan kesalahan atau menyakiti teman Arif di kelas? Tidak, Bu. Memangnya kenapa, Bu?
Arif pernah memberikan secari kertas kepada Adel tidak? Oh, itu hanya saya bercanda, Bu. Apakah menurut Arif bercanda itu hanya dapat dilakukan dengan menuliskan atau mengatakan kata-kata yang tidak pantas? Bisa, Bu. Hah? Apakah bercanda tidak bisa dilakukan dengan hal-hal positif, Arif? Misalnya bermain tebak kata? Bisa, Bu. Bisa? Jadi, apakah Arif tahu dan sadar bahwa tindakan Arif itu melanggar keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati? Saya tahu, Bu. Keyakinan kelas yang mana, Arif? Tidak berkata kotor dan mengganggu anak perempuan, Bu. Cepat sekali, Arif. Jika Arif tetap melakukannya, apakah Arif sadar apa yang akibat yang Arif timbulkan? Menyakiti hati teman, Bu. Selain itu, berbuat dosa juga, Bu. bagus. Kira-kira anak seusia Arif sudah boleh berkata dan membicarakan apa yang Arif tuliskan di kertas itu tidak? Tidak, Bu. Nah, Arif tahu tidak mengenai pelecehan seksual? Tidak, Bu. Arif berkata dan berbuat tidak senonoh kepada anak perempuan dan teman laki-laki lain itu termasuk pelecehan seksual, Arif. Saat ini sudah ada aturan mengenai itu. Bahkan walau hanya berkata saja, jika dia termasuk pelecehan seksual bisa masuk hukuman pidana. Waduh, saya takut itu, Bu. Arif, jika Arif takut dengan hal itu, berarti apa yang harus Arif lakukan? Tidak berkata sembarangan teman, ada teman dan tidak berkata sembarangan juga. Bagus, Arif. Jika Arif sudah melakukannya, nilai apa yang sudah Arif tanamkan di dalam diri Arif? Oh, menghargai teman, Bu, belajar menjadi anak yang sopan dan ramah, Bu. Juga tidak berkata sembarangan, Bu. Tepat sekali, Arif. Waduh, Arif anak yang bijak ya. Jika kita lihat di pelajar profil Pancasila, nilai apa kira-kira yang tertanam di sana, Arif? Baru budi peker tiluhur, Bu. Benar, Arif. Berarti Arif sudah memahami nilai-nilai yang kita tanamkan sebagai keyakinan kelas kita. Kalau begitu, dari kapan Arif akan berbuat seperti itu? Dari sekarang, Bu. Jadi, sekarang apa yang terlebih dahulu Arif lakukan? Apakah saya harus menemui Adel dan minta maaf, Bu? Tentu, Arif, meminta maaf adalah bentuk ungkapan rasa bersalah kita. Sekarang Arif temui Adel dan perbaiki semua kesalahan yang telah Arif lakukan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Maafkan saya, Bu. Sama-sama. Bu. Ya.